Assalamualaikum Salih-Salihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya dan selalu dijaga oleh Allah. Amin. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang kisah sahabat Abu Dujana dengan pohon kurma. Siapa sih Abu Dujana itu? Dia adalah sahabat Rasulullah yang sangat solih. Dia sangat pemberani teman-teman, terutama saat di medan peperangan. Karenanya, dia selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Karena keberaniannya itu, Rasulullah memberikan pedangnya kepada Abu Dujana. Masya Allah, pedang itu digunakan untuk melawan orang-orang kafir di medan perang. Ada cerita yang menarik dari kisah Abu Dujana ini. Beberapa kali pada saat sholat subuh di masjid, Abu Dujana begitu selesai salam dia langsung bergegas pulang. Dia terburu-buru segera pulang tanpa berzikir dan tidak menunggu selesainya doa yang dibaca oleh Rasulullah. Dan itu Rasulullah perhatikan. Beberapa kali dia seperti itu teman-teman. Begitu salam, dia langsung pulang. Sampai suatu saat Rasulullah memanggilnya sebelum dia pulang. Rasulullah hendak bertanya, mengapa Abu Dujana pulang secepat itu? Kenapa dia tidak sabar menunggu sampai zikir dan doa selesai dibaca? Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak mempunyai permintaan kepada Allah? Sehingga engkau tidak sabar menunggu sampai aku selesai membacakan doa. Kenapa begitu selesai salam engkau segera pulang? Ya Rasulullah, maafkan aku. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di halaman rumah orang itu ada pohon kurma yang dahannya menjuntai ke rumahku ya Rasulullah. Setiap malam angin berembus sangat kencang sehingga menyebabkan kurma itu jatuh di rumahku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini orang yang tidak punya. Anak-anakku sering kelaparan di malam hari. Sehingga ketika mereka terbangun, mereka akan memakan apapun yang mereka temukan. Karena itu, setiap selesai sholat subuh ya Rasulullah, aku harus segera pulang. Sebelum anak-anakku terbangun, aku harus segera mengumpulkan kurma-kurma yang jatuh di rumahku dan segera aku kembalikan kepada pemiliknya. Pernah suatu saat ya Rasulullah, aku terlambat pulang dari masjid. Ternyata ada anakku yang terbangun dan langsung makan kurma yang dia temukan. Dan aku melihat anakku mengunyah kurma yang masih basah di mulutnya ya Rasulullah. Seketika itu, aku merogohkan jariku dan aku masukkan ke dalam mulut anakku. Dan aku keluarkan kurma yang telah dikunyahnya itu ya Rasulullah. Saat itu anakku menangis karena kelaparan. Aku katakan padanya, anakku, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat kelak. Ayah tidak ingin mendapatkan azab dari Allah gara-gara makanan haram yang masuk ke dalam perutmu, nak. Saat dia menangis, aku katakan padanya, ya Rasulullah, anakku, meski sampai lepas nyawamu dari tubuhmu, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu itu, nak. Sesungguhnya isi perutmu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain. Sejak saat itu ya Rasulullah, aku tidak berani berlama-lama di masjid saat sholat subuh. Dan aku harus bergegas pulang. Rasulullah tidak bisa menahan air matanya. Beliau menangis mendengarkan cerita dari Abu Dujana. Kemudian Rasulullah bergegas mencari tahu siapa pemilik pohon kurma itu. Dan ternyata pemiliknya adalah orang laki-laki munafik. Rasulullah mengundang orang itu dan memintanya baik-baik agar menjual pohon kurmanya. Orang laki-laki munafik itu berkata,
Ya, aku akan menjual pohon kurma itu asal dibayar kontan dan aku tidak mau bila pembayarannya ditunda." Mendengar hal itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Biarkan aku yang membelinya ya Rasulullah. Aku akan membelinya dengan 10 pohon kurma terbaik di negeri ini." Langsung saja laki-laki munafik itu menyetujui. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung membayarnya. 1 pohon kurma dibayar dengan 10 pohon kurma terbaik oleh Abu Bakar, sahabat Nabi yang sangat dermawan. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Aku yang akan menanggungnya, gantinya untukmu kelak ya Abu Bakar." Abu Bakar senang mendengarnya karena janji Rasulullah pasti benar. Akhirnya kurma yang sudah dibeli itu diberikan kepada Abu Dujana. Subhanallah, Abu Dujana sujud kepada Allah, menerimanya dengan senang hati. Orang laki-laki munafik itu pun pulang dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, hari ini kita telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Aku telah mendapatkan 10 pohon kurma terbaik dari Abu Bakar. Dan pohon kurma kita juga akan tetap berada di rumah kita. Kita akan kaya raya. Aku tidak akan memberikan buahnya sedikit pun kepada Abu Dujana." Masya Allah, betapa buruknya hati orang itu. Tapi atas izin Allah, di malam hari pohon kurma yang tumbuh di rumah laki-laki munafik itu telah berpindah sendiri ke rumah Abu Dujana tanpa bekas sedikit pun, seolah memang dari awal pohon itu tumbuh di rumah Abu Dujana. Subhanallah, mudah sekali bagi Allah untuk melakukan itu. Dan begitu paginya si laki-laki munafik itu terkaget-kaget mendapati pohon kurma itu sudah tidak ada di dalam rumahnya. Nah teman-teman, itulah kehati-hatian Abu Dujana dalam memberikan makanan kepada keluarganya. Dia hanya memastikan makanan yang halal yang masuk ke dalam perut anaknya. Karena makanan haram itu sangat berbahaya, bisa menyeret seseorang ke dalam api neraka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.